Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat, positif dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan baru menyesali setelah pergi meninggalkan kamu tanpa kata. Teman-teman, di tema readingan hari ini, kita akan cuba mencari tahu siapakah dia, seseorang yang sangat menyesal setelah pergi meninggalkan kamu tanpa sebarang kata-kata apapun. Kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Dan sebagai peringatan, bacaan hari ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi dia dahulu ya. Dan kita cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang sedang sangat menyesal setelah pergi meninggalkan kamu tanpa sebarang kata-kata. Siapakah orang ini yang begitu menyesali telah meninggalkan kamu tanpa sebarang kata-kata? Apakah hubungan kalian ini berakhir begitu sahaja? Kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah dia? Too many cards ya guys. Yang sedang menyesali setelah pergi meninggalkan kamu. Kad pertama, Judgment. Teman-teman, orang ini mempunyai koneksi past life dengan kamu ya. Dia mungkin orang masa lalu kamu, mungkin mantan isteri, mantan suami atau seseorang yang sudah kamu kenali. Saya tidak pasti teman-teman ya. Beberapa di antara kamu mungkin ya masih ada kabar berita tentang orang ini melalui orang lain. Dan beberapa di antara kamu mungkin sedang cuba ya mencari tahu akan keberadaannya, apa yang sedang dia lakukan, bagaimanakah dia menjalankan hidupnya ya kebelakangan ini. Yang pasti teman-teman ya, orang ini sudah mengambil keputusan ini dan seperti dengan kehadiran Judgment ya, saya menangkap sedikit energi yang dia sedar dia sudah membuat keputusan yang tidak tepat, iaitu dengan terburu-buru pergi meninggalkan kamu ya. Ada keputusan yang dia ditimbangkan semula, seperti dia mungkin memikirkan ya akan keputusan ini walaupun mungkin sudah sekian lama. Apakah keputusan yang diambil untuk pergi meninggalkan kamu tanpa sebarang kata-kata ini tepat? Nah, orang ini orang yang suka menilai orang lain. Dan dia juga seseorang yang agak sukar ya untuk move on daripada masa lalunya. Orangnya suka memikir, banyak menimbang-nimbang. Ya, tetapi dengan kehadiran Judgment ini, bukan sahaja kamu dan dia ada koneksi past life, tetapi jelas terlihat dia mempertikaikan sama ada keputusan yang sudah dia ambil di sini adalah tepat ataupun tidak. Nah, mungkin kamu akan berfikir seperti ini ya. Mungkin orang ini sudah lama pergi meninggalkan kamu. Tetapi apa yang tidak kamu sedari, dia masih memikirkan sama ada keputusan ini keputusan yang bijak ataupun tidak. Baik teman-teman, di sini ada Two of Swords ya. Wow, gambar seorang wanita yang begitu cantik ya. Saya rasa gambar ini okey. Just to play safe ya guys ya, sebab saya tidak tahu teman-teman ya, gambar seperti ini sebenarnya tidak dibenarkan ya, tetapi gambarnya cukup cantik sekali ya. Two of Swords, a very beautiful lady here. Dia seseorang yang cukup tertutup ya teman-teman, seorang yang cukup tertutup, dan saya merasakan detik ini bersebelahan dengan Judgment. Dia cukup bingung teman-teman dengan keputusan yang sudah dia ambil. Ketika dia memilih untuk pergi meninggalkan kamu, jelas terlihat sama ada dia terpaksa memilih arah baru, sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun orang lain. Contohnya begini ya, mungkin sewaktu kamu mengenali dia, dia mungkin sudah terlibat dengan orang lain, seperti itu ya, maka terpaksa mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kamu, ataupun atas urusan pekerjaan. Setelah membuat keputusan ini, dia mulai memikir teman-teman ya, sama ada dia sudah tersalah ambil langkah seperti itu ya. Kita lihat lagi. Dia cukup bingung dengan keputusan ini. Seven of Swords. Beberapa di antara dia jelas terlihat mengambil jalan mudah. Dia tidak tahu bagaimana untuk membebaskan dirinya dengan kamu. Ini energi yang lain ya.
tidak ada kaitan dengan kad yang pertama atau kedua. Saya menangkap seseorang yang mungkin memilih untuk pergi kerana dia ingin bebas, mencari jalan mudah untuk keluar daripada sebuah hubungan. Ada sesuatu yang dia tutupin daripada kamu. Orang ini penuh dengan perencanaan. Ketika dia mengambil keputusan untuk pergi, dia memang sudah menghitungkan semua ini. Tidak memberitahu kamu, tidak membincangkan isu ini dengan kamu. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman, saya merasakan dia pergi dengan cara yang terburu-buru. Maka kesannya, dia terpaksa tempuhi kesan itu sekarang. Pergi dalam keadaan yang tergesa-gesa, pergi dalam keadaan yang terburu-buru. Nah, energi ini mungkin relate, mungkin ada kaitan dengan kad yang pertama dan kedua, tetapi saya menangkap orang ini memilih untuk pergi kerana dia memilih jalan mudah, jalan keluar yang mudah, untuk keluar daripada hubungan kalian. Mungkin dia merasakan hubungan kalian ini terlalu berisiko. Maka dia terpaksa mengambil keputusan untuk pergi walaupun ada perasaan yang cukup berat, Kerana orang ini seperti mulai menyayangi kamu ketika dia mengambil keputusan untuk pergi. Start to love you. Setelah dia pergi baru dia sedari apa yang dia tinggalkan di belakang adalah seseorang yang dia inginkan. Ada sedikit energi itu di sini, Orangnya bijak, teman-teman. Orang ini banyak akal, banyak rencana. Tetapi orangnya sangat sukakan kebebasan dan dia tidak suka dikekang. Dan jikalau dia merasakan energi kamu ini sering menempel, melekat, dia akan cuba membebaskan dirinya. Di sini ada Ace of Wands. Orang ini cukup bercita-cita, teman-teman, mempunyai banyak keinginan. Nah, ketika dia memfokuskan ke arah sesuatu, dia akan pergi mendapatkannya. Dia tidak akan membiarkan kamu menjadi halangan untuk dia memulakan sebuah tindakan. Saya tidak tahu, berlandaskan gambar ini, dia seperti ada keinginan yang sudah cukup lama, yang mungkin dia tunda, tidak dia laksanakan, maka dia terpaksa meninggalkan kamu untuk mengejar apa yang dia sudah lama ingin lakukan. Tindakan ini seperti sudah lama difikirkan tetapi tidak dilakukan seperti itu, Maka dia cukup bersemangat dan cukup nekat untuk pergi untuk melaksanakan sesuatu yang dia inginkan ini. Padahal, teman-teman, keinginan ini sudah lama bertumbuh. Keinginan ini sudah lama wujud di hatinya. Saya tidak tahu, Orang ini mungkin pergi sangat jauh dari kamu. Dan dia sedar, ketika dia pergi nanti, mungkin agak sukar untuk kalian bertemu kembali, Di sini ada jarak jauh. Sesuatu yang membuatkan dia agak sedih ketika pergi meninggalkan kamu. Orangnya cukup bersemangat, mengejar cita-cita, mengejar kemahuan, mengejar keinginan, seperti itu. Di sini ada Four of Cups. Beberapa di antara dia ini, teman-teman, sudah lama merenungkan isu ini, dan mungkin ada beberapa di antara dia yang mulai bosan akan koneksi kalian. Dia merasakan mungkin, untuk progress, untuk melanjutkan hubungan kalian ini sesuatu yang sukar. Dan mungkin ada sesuatu yang monoton, menangkap energi kamu yang mungkin suka menempel, sehingga dia merasakan ingin break free. Nah, sebelum dia break free, sebelum dia pergi meninggalkan, banyak yang dia renungkan. Dia tahu, teman-teman, bagaimana dia akan benar-benar mengecewakan kamu ketika dia pergi nanti. Tetapi dia terlalu terfokus, kepada sebuah keinginan, sesuatu yang ingin dia lakukan sejak sekian lama. Maka dia terpaksa mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan kamu. Nah, orangnya, teman-teman, orangnya memang cepat bosan. Orangnya suka bersendirian, sukakan kebebasan, ada kalanya tidak suka diganggu. Dia tidak sukakan kekangan, Orang ini cenderung suka mengambil waktu untuk bersendirian, seperti itu, Ada kalanya, saya tidak tahu, teman-teman, apakah dia seseorang yang sering memikirkan masa lalunya sehingga suka menyendiri, melamun, memfokuskan kepada sesuatu yang negatif. Ada sisi jiwa yang kesepian di sini dari orang ini. Walaupun kamu banyak, seperti memberikan perhatian dan sebagainya, dia tetap merasakan kekosongan itu. Saya tidak tahu, teman-teman, mungkin ada inner child yang terluka, Mungkin latar belakang orang ini ada inner child yang terluka, yang membuatkan dia sentiasa merasakan ada kekosongan di jiwanya. Orangnya memang cepat bosan, teman-teman, Kita akan lihat lagi, teman-teman. Mengapakah dia pergi meninggalkan kamu tanpa sebarang kata-kata? Sudah lama, teman-teman, saya tidak menggunakan tarot deck ini. Mengapakah dia pergi meninggalkan kamu
tanpa sebarang kata-kata. Five of Swords. Wow. Beberapa di antara kamu di sini teman-teman ya, ada pertengkaran, perselisihan faham. Sesuatu yang seperti sehinggalah detik ini belum selesai ya, unfinished business, menyakiti satu sama lain. Saya juga menangkap ada sesuatu yang tidak mendukung kalian ya. Mungkin ada pengaruh luar yang membuatkan dia cukup marah. Ketika dia pergi ya, saya menangkap energi kalian ini sedang bertengkar. Bukan pergi dengan cara yang baik seperti saya tangkap tadi ya. Pergi dalam keadaan terburu-buru. Mungkin ini berlandaskan emosi sesaat, seseorang yang sedang marah ya. Ada kata-kata yang tidak begitu baik ya. Kata-kata yang cukup menyinggung perasaan kamu, cukup menyinggung perasaan dia. Dia melakukan ini seperti sengaja untuk men-trigger kamu ya, agar kamu benar-benar sedar dia mean business. Dia benar-benar serius dan akan melakukannya berlandaskan emosi kemarahan ini. Saya tidak pasti ya, apakah ada pertengkaran di antara kalian, perselisihan faham yang mungkin melibatkan 2, 3 atau 5 orang di sini. Yang pasti sesuatu yang cukup pedas ya diutarakan. Kata-kata yang cukup menyakitkan ya, sehingga dia benar-benar tersinggung. Mungkin egonya benar-benar tersinggung di sini ya, maka dia nekat pergi meninggalkan kamu. Di sini ada pertengkaran yang cukup besar, yang juga mungkin melibatkan keluarga, mungkin juga ya being witnessed by children. Maksudnya ketika ada pertengkaran, jikalau ini pasangan kamu ya, mantan pasangan dan sebagainya, pertengkaran kalian ini disaksikan oleh anak-anak. Saya menangkap sedikit energi yang seperti itu ya, entah kenapa ya. Mungkin ada pertengkaran yang cukup besar, sama ada disaksikan oleh orang tua atau disaksikan oleh anak-anak. Nah, ini bukan energi yang akan resonate dengan semua orang. Jika kalian masing-masing single atau single parents, ada selisih faham, sesuatu yang membuatkan dia cukup marah ya, cukup marah dan cukup memiliki alasan untuk pergi meninggalkan kamu. Seperti itu ya. Okey, kita lihatkan pula. Seperti apakah pula tindak balas kamu, energi kamu atau reaksi kamu ketika hal ini terjadi? Ketika dia pergi dalam keadaan yang tidak puas hati, keadaan yang marah, bagaimanakah reaksi, tindak balas kamu ketika itu? Apakah ketika itu kamu aware, sedar bahawa dia akan pergi untuk selama-lamanya, bahawa dia akan pergi meninggalkan hubungan ini? Apakah kamu tidak menyedari hakikat ini? Nah, kita cuba lihatkan ya di energi kamu. Seperti apakah tindak balas, reaksi kamu ketika perkara ini terjadi? Wow, kamu benar-benar lelah teman-teman ya. Kamu capek dengan drama si dia ini. Daripada kad ini saya menangkap ya, ini sesuatu yang sudah berulang. Selisih faham, bertengkar, memarahi. Kedua-dua berbicara. Hanya dinding yang mendengar. Kamu faham maksud saya ya? You are talking, this person is talking, and no one is listening. Tidak ada yang mendengar. Kamu sedih di sini, kamu lelah dengan sikap dia. Kamu merasakan dia ini sukar untuk ditebak, sukar untuk dikontrol, dan dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Orangnya seperti tidak begitu mempertimbangkannya perasaan kamu. Sepanjang hubungan kamu dengan dia, kamu seperti ada kesedaran, standby mode yang kamu akan ditinggalkan. Daripada kad ini ya, ini detik penentu. Seolah-olah kamu sedar ya, di dalam subconscious mind kamu ya, di dalam prasedar kamu. Kamu seperti on standby mode. Kamu sedar bila-bila masa sahaja kamu mungkin akan ditinggalkan. Sesuatu yang sudah kamu anticipate, sudah kamu hitungkan, dan kamu tidak berani untuk menerima kenyataan ini sehinggalah perkara ini benar-benar terjadi. Bersama dengan si dia ini sukar ditebak. Kamu tahu teman-teman, kamu sedar di dalam hati kamu, bila-bila waktu saja ya orang ini akan menyakiti kamu, pergi meninggalkan kamu. Maka kamu di sini berpasrah. Walaupun ada hati yang cukup berat untuk melepaskan dia, tetapi kamu tetap melooking. Maaf teman-teman. Kamu tetap seperti memandang ke arah detik penentu itu. Kamu tahu detik itu akan sampai ketika dia benar-benar pergi menghancurkan kamu. You know it's coming. Kamu dapat memprediksi. It's just a matter of time. Di sini kamu seperti living in fear, living uncertainty, seperti kamu tidak pasti kehidupan kamu dengan orang ini.
perhubungan kamu dengan orang ini sesuatu yang tidak pasti, sehingga membuatkan kamu ketakutan, badan kamu mungkin terketar-ketar ya, kerana kamu terpaksa menghadapi kenyataan, suatu hari nanti dia mungkin akan pergi, walk away. Nah, ini yang sedang terlihat di kad ini, Five of Swords. Someone who really has walked away from the relationship. Seseorang yang sudah benar-benar pergi, meninggalkan koneksi ini. Nah, ini gambarnya. Ini yang sedang dia lakukan atau telah dia lakukan. Di sini kamu ditinggalkan sendirian. Nah, mengapakah di sini ada gambar seorang gadis yang tidak berpakaian? Saya akan menutup gambar ini nanti, teman-teman ya. Tetapi kerana tangan ini menutup ya, menurut saya gambar ini okey, teman-teman ya. Tetapi ada kalanya YouTube ini agak sensitif, teman-teman ya. Nanti channel saya akan get demonetization, maka saya terpaksa menghormati ya cara yang betul. Saya biarkan kamu lihatkan gambar ini dulu dan saya akan menutupi ya, kerana ada gambar clock di bawah ini yang perlu kamu perhatikan ya. Seseorang yang ketakutan. Nah, mengapakah gambar ini menyimpulkan seorang gadis tanpa pakaian? Ini adalah kerana apa, teman-teman? Ini melambangkan ketakutan si dia. Sama ada kamu lelaki atau wanita yang menonton, yang menunjukkan kamu benar-benar tidak pasti, very insecure dengan posisi bersamanya, sehinggalah mimpi buruk kamu ini menjadi kenyataan. Dia pergi meninggalkan. Orang ini walk away. Wow, ini cukup sinkron ke tema readingan hari ini, teman-teman ya. Bottom of the deck, the devil. Hubungan yang cukup toksik, tidak ada kepastian, yang juga melibatkan orang lain. Dengan kehadiran gambar ini, teman-teman, the devil ini menunjukkan ya, hubungan kalian ini sama ada tidak mendapat dukungan, mungkin ada pasangan ya, pasangan kamu, pasangan dia, ataupun kedua-dua sudah ada pasangan, maka terpaksa berpisah. Ini dengan jelas memperlihatkan ya, cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi, sesuatu yang perlu ditutupi. Temptation, godaan. Kita semua kalau boleh, teman-teman ya, ingin lari jauh-jauh daripada temptation ini. Tetapi ini adalah luar kawalan kita ya. Maka ini menunjukkan dengan jelas sesuatu yang sebenarnya tidak diizinkan berlaku di hubungan kalian ya. Kerana ini mungkin cinta terlarang, cinta segitiga dan sebagainya. Yang pasti, walaupun keadaan adalah sedemikian, kamu dengan dia saling tertarik dengan satu sama lain. Beberapa di antara kamu dengan kehadiran the devil ini memperlihatkan dengan kuat sudah ada hubungan fisik. Sudah ada sentuhan fisik di antara satu sama lain ya. Sebahagian besar daripada kamu di sini pernah bersentuhan fisik dengan dia. Tidak semua. Sebahagian besar. Ada yang tidak bersentuhan ya, tetapi sebahagian besar daripada energi yang ketarik sudah ada sentuhan fisik dengan orang ini. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Mengapakah dia pergi meninggalkan kamu? Mengapakah dia pergi, untuk melihatkan dengan lebih jelas ya? Mengapakah dia pergi meninggalkan kamu? Mengapakah begitu tega ya? Menghancurkan harapan kamu sehingga mimpi buruk kamu di sini menjadi kenyataan. Mengapakah dia begitu tega pergi meninggalkan kamu? Stand your ground. Orang ini sebenarnya orang yang cukup tertutup, teman-teman ya. Banyak yang dia rencanakan tanpa pengetahuan kamu. Dia juga merasakan ini adalah takdirnya, takdir kalian untuk bertemu dan untuk berpisah. Jikalau ini jodoh kamu ya, mantan isteri suami, dia merasakan jodoh kalian ini mungkin tidak panjang. Seperti itu ya, takdir yang menemukan, takdir yang memisahkan. Kerana hubungan kalian ini terlalu banyak rintangan ya. Stand your ground ini menunjukkan terlalu banyak rintangan dan dia perlu lakukan sesuatu ya. Di sini wujud kesedaran, teman-teman ya, untuk dia memulakan kehidupan yang baru. Dia sedar dari awal dia hanya mampu untuk datang dan pergi dalam hidup kamu. Seperti hubungan ini ya, sebuah persinggahan, jodoh yang tidak lama. Jikalau ada pertemuan, maka kalian juga ditakdirkan untuk berpisah. Saya menangkap energi yang seperti itu, sesuatu yang sudah dia sedari, sesuatu yang sudah kamu hitungkan, maka kamu berada di posisi ini. Sedih, hanya menanti detik penentu, sehinggalah perkara seperti ini benar-benar berlaku. Ada kesedaran di minda si dia yang sudah menghitungkan semua ini, teman-teman ya. Selama dengan kalian ya, dalam perhubungan ini, tidak banyak perubahan yang dia berikan ya. Orang ini pengontrol.
terlalu mementingkan dirinya, walaupun sebenarnya dia memiliki hasrat ya, ataupun gairah yang besar dengan kamu. Tetapi you are not in control. Yang mengontrol hubungan ini adalah dia. Dia lebih dominan. Ya, jikalau dia wujud kesedaran untuk pergi, dia pergi. Nah, semudah itu. Kerana orang ini, teman-teman ya, memang seperti seseorang yang berjiwa petualangan, menyukai kebebasan. Dia tidak suka dikekang. Maka di sini, teman-teman, energy divine masculine-nya lebih kuat. Dia mengontrol hubungan kalian sejak awal lagi. Kamu hanya menurut segala kehendaknya. Dan kamu sebenarnya menurut segala kehendaknya, segala kemahuannya, kamu turuti. Kamu lebih lemah di sini ya. Dan jikalau dia berpegang kepada prinsip, dia akan lakukannya. Nah, di sini juga jelas terlihat, teman-teman ya, selain daripada rintangan dan halangan di hubungan kalian yang juga mungkin melibatkan orang lain, jelas terlihat orang ini sebenarnya banyak tanggungjawab yang lain. Ketika bertemu dengan kamu ya, dia sebenarnya sudah memperlihatkan ini kepada kamu. Dia mungkin tidak boleh singgah terlalu lama. Terlalu banyak ya tanggungjawab dan ataupun keutamaan lain yang perlu dia lakukan di sini. Triumphant success. Orang ini, teman-teman, sejak awal berhubungan dengan kamu ya, ini adalah sesuatu yang sudah diputuskan tanpa pengetahuan kamu. Prinsip yang sudah dia pegang sejak ataupun sebelum mengenali kamu. Dia tahu, teman-teman ya, apa yang dia ingin lakukan. That is the reason why, teman-teman ya, jikalau kamu fikirkan kembali, mengapakah selama kamu dengan dia, walaupun ini tidak diungkapkan, tidak diberitahu, tapi kamu ada seperti intuition, perasaan yang always on a standby mood, melihatkan kepada jam itu dan menantikan detik penentu yang akan memisahkan kalian. Begini, teman-teman ya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Kamu tahu a time bomb. Bom itu akan meletup bila-bila masa sahaja. Kamu seolah-olah ketika bersama dengan dia dari awal lagi ya, kamu memegang bom itu dan kamu cukup berhati-hati. Kamu tahu, teman-teman, bom ini akan bila-bila waktu sahaja meletup tanpa diberikan sebarang peringatan. Kamu sudah memiliki ya intuition, perasaan yang seperti clairvoyant ya, kamu dapat merasakan ini ketika bersama dengan orang ini. Cuma kamu sukar menerima hakikat bahawa detik penentu itu akan hadir dan kamu akan ditinggalkan. Tetapi kamu juga sukar untuk menjelaskan mengapakah sudah ada perasaan ini sejak awal lagi. Kamu tahu, kamu mungkin hanyalah sebuah persinggahan. Nah, ini menurut intuisi saya. Teman-teman, intuisi saya tidak pernah berbohong. Ya. Kartu-kartu saya juga tidak akan berbohong. Ini apa yang saya tarik, ini yang akan saya ceritakan. Kamu sudah tahu dari awal lagi, orang ini tidak pernah meyakinkan kamu. It's like a time bomb ya. You carrying a time bomb. Bila-bila waktu sahaja, bom itu akan pop dan meletup. Kamu dapat merasakan ya sesuatu yang tidak secure ketika berada bersamanya. Kamu takut untuk menerima hakikat ini. Maka kamu cuba untuk tidak memikirkannya. Tetapi sebelum kamu tidur, ketakutan ini seperti gripping your heart ya. Ketakutan ini akan datang kepada kamu dan membuatkan kamu benar-benar tergetar-getar. Ini melambangkan seorang gadis yang tidak ada pakaian. Kesejukan, ketakutan. Kerana kamu terpaksa menerima hakikat, suatu hari nanti kamu pasti ditinggalkan. Sesuatu yang sudah kamu dapat rasakan, kamu hitungkan. Tetapi kerana kamu tidak mahu menerima kenyataan ini, kamu biarkan, kamu berpasrah. Dan ini benar-benar terjadi. Hubungan kalian ini banyak rintangan dan halangan, teman-teman. Ada juga kata-kata yang tidak indah ya, dari pihak-pihak yang tertentu, yang membuatkan ego si dia ini tertrigger. Maka kerana melayan ego dan gengsinya, dia berpegang kepada prinsip untuk pergi. Ada kesedaran yang juga membuatkan dia ingin pergi meninggalkan hubungan ini. Ketika dia pergi ya, teman-teman ya, secara jujur ya, ada kesedihan di hatinya. Ada kesedihan. Jikalau kamu merasakan orang ini sangat mementingkan diri, you are also right. Kamu juga benar. Tetapi ada kesedihan. Kerana orang ini orang yang bijaksana. Orang yang bukan tidak ada hati, teman-teman. Dia sedar apa yang dia lakukan. In fact, dia sudah sedar apa yang akan dia lakukan. Maka dia sudah antisipasi. Dia sudah tahu kesedihan yang akan datang ini. Ya, begitu.
Saya menangkap seperti keputusan yang sudah diambil dan tidak boleh ditarik balik. Kini kalian berpasrah ya, menyalahkan takdir yang menemukan kalian, menyalahkan takdir yang menemukan kalian, menyalahkan takdir yang memisahkan kalian. Seperti sebuah permainan takdir. Nah, sebutkan tadi ya, ada kesedihan. Nah, kamu lihat di sini. Jikalau dia tidak pergi meninggalkan hubungan ini, dia merasakan dia terperangkap. Trapped in fear. Kerana sebenarnya, nah kamu lihat gambar ini seseorang yang memegang kepalanya. Kerana dia tidak tahu arah tuju hubungan ini hendak dibawa ke mana. Dia merasakan seperti dia bukan sahaja memenjara dirinya, dia juga turut memenjara kamu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia berikan. Ada seperti fikiran yang tidak matang ya, yang membuatkan dia berfikir daripada pihak dia ya, yang kamu akan baik-baik sahaja ke depannya nanti tanpa dirinya. Seolah-olah jikalau kamu dengan dia, keadaan akan lebih buruk. Saya tidak tahu mengapa saya menangkap energi ini. Tetapi ini keputusan yang jelas sudah dia ambil. Ya, kerana orang ini sebenarnya banyak tanggungan ya, banyak tanggungan, dan dia berfikir dengan cara yang bijaksana sebelum dia pergi. Tetapi yang tidak bijaksana adalah apa? Wujud pertengkaran ya, perselisihan faham, kemarahan, penipuan sebelum dia pergi meninggalkan kamu. Orang ini teman-teman merupakan seseorang yang berjuang sendirian. Ya, dia berjuang sendirian dan segala keputusan itu dia ambil sendiri. Nah, mengapakah dia pergi meninggalkan kamu? Kerana dia merasakan jikalau dia berada di samping kamu, hubungan kalian ini tidak akan membantu. Ya, seolah-olah gambaran yang dia dapat adalah hubungan ini akan semakin memburuk, terpenjara. Maka dia mengambil keputusan untuk memfokuskan ke jalan yang lain. Di sini ada campur tangan orang lain, pihak ketiga, ada tantangan, sesuatu yang benar-benar membuatkan dia berfikir sebelum mencapai keputusan ini. Nah, mungkin dia tahu hubungan ini tidak akan lama. Tetapi ada sesuatu yang mendorong sehingga wujud kesedaran untuk pergi meninggalkan kamu. Mengapakah saya katakan ya, ada rasa sakit di hatinya? Nah, teman-teman, jikalau tidak ada rasa sakit, bye darling, dia boleh mengatakan bye kepada kamu. Ini pergi tanpa pamit. Pergi tanpa sebarang kata-kata. Kerana jikalau dia berkata-kata, would you say goodbye? Sudah pastilah teman-teman kamu tidak akan say goodbye. Maka orang ini pergi dengan perasaan yang agak berat, ya. Dia merasa bersalah, ada penyesalan. Kamu lihat gambar ini ya, terpenjara dan seseorang yang duduk di sini memegang kepalanya. Ada rasa bersalah, ada penyesalan. Dia juga merasakan ya, ada sesuatu yang dia sudah putuskan, yang dia berikan kepada kamu, tetapi tidak dia laksanakan. Bersikap tidak bertanggungjawab. Mungkin ada harapan, janji yang diberikan, tetapi akhirnya janji itu hanyalah tinggal janji. Ini yang berlaku membuatkan dia cukup menyesal. Dia merasakan dirinya cukup berdosa ketika meninggalkan kamu. Ini ada energi kemelekatan juga di antara kalian ya, kerana ada the devil di sini. Energi yang masih melekat. Sama ada kerana kamu masih sering memikirkan dia, ataupun energi penyesalannya sering membawa dia berfikir tentang kamu. Maka ketika salah satu memikirkan satu yang lainnya, sukar untuk dilepaskan. Koneksi yang menyambung. Bottom of the deck. Nah, kamu lihat bayang-bayang teman-teman, shadow. Kamu dibayang-bayangi oleh si dia dibayang-bayangi oleh kamu. Maka sehinggalah detik ini, mungkin ada yang sudah pergi bertahun-tahun lamanya ya. Paling minimal teman-teman ya, 3-4 tahun ke atas. Mungkin ada yang jauh lebih lama daripada itu, kerana tiba-tiba kartu-kartu yang berdiri ini ya, saya terlihat dengan mata ketiga saya seperti begitu usang. Usang itu artinya begitu kelihatan tua. Seperti kartu-kartu ini sudah lama disimpan. Nah, ini merupakan kartu baru yang sudah lama tidak digunakan ya. Tetapi kerana jarang menggunakan kartu ini, sepatutnya kartu ini masih baru ya. Tetapi tiba-tiba terlihat di mata saya usang, sesuatu yang sudah cukup lama. Dan saya juga dapat melihatkan ya, seperti ada sarang labah-labah teman-teman ya. Maka ini menunjukkan ya, peninggalan dari seseorang yang pergi meninggalkan kamu sudah cukup lama. Seperti saya katakan tadi, my intuition will never lie. Masih lagi dibayang-bayangi oleh orang ini,
Ya, kamu juga seperti menghantui si dia. Beberapa di antara dia ini mulai beribadah ya. Mungkin menggunakan kopiah ini ya, mendekatkan diri dengan Tuhan ya. Mungkin sebelum ini dia bukan begini. Tetapi kini setelah bertahun-tahun ya, mulai menggunakan topi keagamaan ini ya, atau dipanggil kopiah ya, menggunakan topi keagamaan ini, atau mungkin ada topi-topi yang lain yang menunjukkan dia sangat mendekatkan dirinya dengan ibadah. Nah, mungkin ya ketika mendekatkan diri dengan ibadah, doa-doa kamu dikabuli ya. Dia mulai menyesal memikirkan kamu. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menerangkan ya, mengapakah ada dorongan-dorongan yang membuatkan dia pergi meninggalkan kamu. Nah, kita cuba lihatkan dengan lebih dalam, menggunakan kartu-kartu yang sama. Apakah yang dia lakukan? Apakah yang akan dia lakukan atau sudah dia lakukan? Sesuatu yang terjadi ya, berlandaskan penyesalan ini. Nah, ketika seseorang itu melonjak dengan penyesalan, pasti ada sesuatu yang mendorong si dia melakukan sesuatu. Kita lihatkan saja ya, apa saja yang akan diberitahu oleh kartu-kartu ini, sehingga mungkin ya, mendorong dia melakukan sesuatu. Tadi saya menangkap gambar ya, shadow, seseorang yang mulai mendekatkan dirinya dengan Tuhan, dengan ibadah, menyesali akan perbuatan dia ke kamu ya, sehingga banyak berdoa, mungkin kembali insaf ya, memikirkan hubungan kalian, mengapakah dia pergi meninggalkan, tidak bersikap bertanggungjawab seperti itu ya. Itu salah satunya, mendekatkan diri dengan Tuhan. Sesuatu yang sudah dia lakukan. Kita lihatkan lagi, penyesalan yang melonjak mendorong dia melakukan ini. The waiting game. Wow, ini skopnya luar biasa besarnya. Saya menangkap ya, seiring berjalannya waktu. Nah, seperti saya katakan tadi, mungkin ada yang 3-4 tahun, ya, minimal 2-3 tahun, ataupun lebih lama dari ini ya. I don't know you guys. Masa yang berputar-putar ya, sehingga ada sepohon pokok di dalam ini yang akarnya sudah cukup dalam. 20 tahun? 30 tahun ke atas? I don't know you guys. Orang ini ya sudah menyesali ya perbuatan dia kepada kamu. Dan waiting game menunjukkan ya, momen yang paling tepat untuk si dia bertindak. Dia merasakan teman-temannya, dia tidak boleh terburu-buru. Kerana ini sudah banyak menyakiti kamu ya. Dia mungkin sedang menantikan momen yang tepat untuk bertindak, melakukan sesuatu. Ada tindakan yang sudah dia lakukan di sini, tetapi dia seperti tidak begitu meyakini ya tindakan itu. Nah, jika dia sudah melakukan sebuah tindakan ini ditutupin dari kamu, agar kamu tidak dapat mengingati atau merasakan dia sedang melakukan sesuatu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu ya. Ada sesuatu yang dia lakukan di belakang kamu, tetapi tindakan ini ditutupin ya, tidak mahu memberitahu kamu. Nah, di sini ada light, teman-teman. Saya menangkap orang ini cuba mencari solusi ya, cuba mencari solusi setelah keadaan kalian ini seperti berpasrah kepada takdir ya. Dia merasakan bahawa takdir kini berpihak dengan dirinya. Akan ada sebuah cahaya yang terang setelah bertahun-tahun lamanya, ataupun mungkin ya, jika kalian baru berpisah, mungkin kalian berpisah dalam 1-2 tahun ya, dia merasakan akan ada solusi, akan ada pembukaan jalan yang baru oleh takdir. Dia begitu percaya ke depannya nanti, detik penentu yang tepat akan kembali menemukan kalian. Nah, dia cukup positif bahawa dia akan mendapatkan kesempatan itu ya. Kita lihat lagi, sama ada dia mencari jalan keluar atau menantikan momen yang tepat. Wow, kamu lihat di sini ada passion ignited. Selama tidak bersama dengan kamu ya, hati ini masih lagi membara, teman-teman. Membara dengan kegairahan, dengan semangat, dengan cita-cita. Ada perasaan yang cukup menggembirakan dia ketika dia memikirkan kamu. Sebenarnya ya, saya menangkap energi beberapa di antara kamu di sini cukup penting untuk orang ini. Kamu pernah menjadi sejarah di dalam hidupnya. Itu sejarah apa, Kak? Mungkin ada ikatan. Ini mungkin ya mantan isteri, suami, mantan tunangan, sehingga membekas di hati ya. Hati yang masih membara untuk kamu. Dia mungkin menjalankan hidupnya tanpa kamu.
Kamu mungkin menjalankan hidup kamu tanpa si dia. Masing-masing bebas. Tetapi ketika kalian bebas, seperti kat di atas ini, wujud kesedaran bahawa kalian masih memikirkan satu sama lainnya, maka energi ini sering terkoneksi. Kamu tahu teman-teman, walaupun kita tidak berkomunikasi, energi itu lebih penting. Energi tidak akan putus, ya. Energi akan sentiasa terkoneksi. Kalau kita memikirkan seseorang detik ini, sudah pasti orang itu akan trigger memikirkan kamu. Itu yang pasti teman-teman, ya. Di sini ada heart chakra. Everything is about heart. Sesuatu yang masih bergerak. Warna hijau ini menunjukkan seperti lampu isyarat, ya. Lampu isyarat hijau, go. Seperti itu. Saya bergurau teman-teman, saya bercanda, ya. Hijau menunjukkan sesuatu yang masih lagi in motion, masih lagi bergerak, ya. Ada pergerakan. Pergerakan daripada, nah kamu lihat gambar di sebelahnya, ya. Hasrat yang masih lagi bergerak. Nah, ini berkenaan apa? Heart chakra. Ini cukup kuat sekali mengindikasikan apa, teman-teman? Seseorang yang memiliki empath, ya. Seseorang yang mencintai dengan tulus. Ada aura healing dari orang ini. Ataupun ada aura healing daripada kamu. Saya menangkap begini teman-teman, ya. Anahata, cakra hati. Ketika dia bergairah, ini berkaitan dengan hati dan perasaannya. Kamu lihat ada gambar api di sini. Cukup sinkron, ya. Terbukanya kad ini di sebelah. Api ini masih lagi membara. Can you see the fire? Masih membakarnya, ya. Orang ini masih memikirkan kamu. Kerana teman-teman, jikalau dia tepikan, ya, kesedaran ataupun logikanya, hatinya masih memanggil kamu. Cuma dia terlalu ego untuk tunduk ke arah ini. Dia sengaja menyingkir, menepis energi yang datang. Ketika memikirkan kamu, dia tepis. Ketika kamu hadir lagi, dia tepis. Ini yang sudah dia lakukan sejak sekian lama. Tetapi dia tidak dapat menyangkal, dia tidak dapat menafikan energi ini sering datang sehinggalah detik ini. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menepis energi kamu. Walaupun di hatinya memikirkan kamu, ada kegairahan yang membara. Kamu tahu teman-teman, walaupun di siang hari, ya, dia tetap memikirkan kamu. Bukan di waktu malam sahaja. Kemana pun dia pergi, energi anahata ini seperti seolah-olah, ya, berkaitan dengan hati dan perasaan kalian, ya, yang saling menyatukan kamu dan dia. Tetapi orang ini terlalu gengsi, terlalu ego, tidak mahu tunduk kepada apa yang dia rasakan. Kerana orangnya, the emperor, ya, orang yang menggunakan logika. Dia merasakan jikalau dia menggunakan hatinya, segala kerja-kerjanya akan terhambat, akan jadi kendala. Maka setiap kali energi kamu datang, setiap kali energi kamu sampai, dia akan tepis. Nah, seperti pedang ini, cing, 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 begitu teman-teman, ya. Dia akan cuba tepis. Kerana dia tidak mahu menggunakan hatinya. Refuse to use the heart. Dan mahu menggunakan, kat di tepi ini, ya, mahu memilih logikanya. Dia merasakan apa yang dia lakukan itu tepat, ya. Keputusan yang sudah diambil ini tepat. Dia menepis, menyangkal apa yang dia benar-benar rasakan. Iaitu, hatinya masih membara untuk kamu. Keputusan yang sudah dia ambil ini, keputusan yang tidak tepat. Pergi meninggalkan kamu ini, it's a wrong decision. Tetapi ditepisnya, ceng, ceng, ceng. Begitu teman-teman, ya. Kerana dia seorang yang menggunakan logikanya. Orang ini gengsinya luar biasa, ya. Dia refuse, tidak mahu menggunakan perasaannya ketika berbincang ataupun mengingati kamu. Kita lihat lagi, ya. Nah, kamu lihat. Sudah ada hati, anahata. Kini keluar pula ini, ya teman-teman, ya. Sakral chakra. Nah, sakral chakra ini apa teman-teman? Ini berkaitan dengan sensualitas, emosi, creativity. Selama ini teman-teman, ya, dia memilih untuk mengambil keputusan untuk menutup, ya, sisi sensualitasnya terhadap kamu. Kerana dia takut, jikalau dia memikirkan ke arah sensualitas, hatinya akan give in. Dia tidak akan berjaya menggunakan logikanya. It's very easily explained teman-teman, ya. Maka dia menggunakan pedang ini dan cing, cing, cing untuk menepis kamu. Sebenarnya dari segi hati,
dari segi sensualitas, keinginan, hasrat, itu masih ada untuk kamu. Nah, apakah yang sedang dia lakukan menghadapi penyesalan yang melonjak ini sehingga mendorong dia melakukan ini? Dia seperti menepikan apa yang dia rasakan, menyingkir apa yang dia rasakan, dan juga seperti menahannya akan keinginan dan hasratnya kepada kamu. Dia mengambil keputusan untuk tidak memikirkan nafsu, tidak memikirkan bagaimana dia tertarik dengan kamu. Memori-memori kebersamaan kalian yang cukup intim itu diketepikan. Nah, ketika dia melakukan ini, dia kandas. Itu saya boleh beritahu kamu ya, terang-terang. Dia kandas. Orang ini masih memiliki hasrat, walaupun dia memilih untuk menggunakan logikanya. Walaupun dia mengambil keputusan untuk berpisah dengan kamu, ini tidak pernah hilang. Kamu lihat ya, hati dan sensualitas, hati dan perasaan, hati dan juga kegairahan, semangat bersebelahan dengan satu sama lainnya. Ini angka genap, 4 and 2, saling memiliki, saling memerlukan. Nah, kamu lihat teman-teman, kartu saya tidak pernah akan berbohong ya. Ketika dia cuba menepis menggunakan pedang ini ya, walaupun saya bercanda ya. Kamu lihat di sini ya, mental conflict. Nah, kamu boleh lihat sendiri, tidak perlu menjadi seorang tarot reader. Dia berkonflik dari segi apa? Bukan hati ya, mentalnya. Kerana menggunakan logika, cing, ingin menepis semua ini. Dia berkonflik dengan dirinya sendiri. Dia membawa perasaan bersalah ini sehinggalah detik ini. Menyesal meninggalkan kamu. Kerana ada kaitan dengan anahata, hatinya. Cakra hati ya, seolah-olah ketika dia pergi meninggalkan kamu, kamu sudah memegang hati si dia. Kegairahan ini teman-teman, keinginan ini hanya ingin bersama dengan kamu. Ketika dia bersama dengan cewek-cewek yang lain, cowok-cowok yang lain, rasa itu tidak serupa. Hanya kamu bisa mewujudkannya, that feeling. You know what I mean, right guys? Kamu pasti memahami ya. Kita sama-sama orang dewasa di sini dan saya perlu berhati-hati dengan kata-kata saya ya teman-teman. Dan saya lebih suka memilih kata-kata yang sopan, maka di sini kamu faham ya. Mental conflict. Sudah pasti mental ya. Kerana orang ini memang sangat mengandalkan logikanya ya. Dia berkonflik dengan fikirannya sendiri. Nah, mungkin ya beberapa di antara kalian mungkin berdiri dengan seorang pria yang mungkin tidak ada rambut ya. Botak itu seksi teman-teman ya. Mungkin sedikit rambut, ada masalah keguguran rambut dan sebagainya. Ya, tidak semua teman-teman, ambil mana yang resonate saja. Saya berkatakan sedemikian kerana berlandaskan gambar ini ya. Dan dia masih memikirkan kamu. Apa yang sedang dia lakukan kini? Ketika dia kandas, ketika dia tidak berjaya menepiskan kegairahan, keinginan, perasaannya untuk kamu, sakit kepala loh teman-teman. Dia terpaksa makan ubat ya. Kerana dia apa lagi yang dia lakukan? Dia terpaksa menutup hatinya untuk kamu agar tidak memikirkan kamu. Dan ini masih berjalan sehinggalah detik ini. Saya tahu teman-teman, di sini saya tidak pernah tersilap. Kamu mungkin merasakan ya kak, tapi dia ini toksik. Kamu hanya memahami dari sudut pandang kamu, berlandaskan logika kamu, cara dia melayan kamu. Don't be fooled guys ya. Kadang-kala ya kita tidak boleh mengejudge seseorang itu daripada tindakannya. Ada perasaan dan tindakan yang bercanggah. Kamu perlu melihatkan dari sisi psikologinya. Nah, ini bukan semua orang akan faham ya, unless you learn about psychology teman-teman ya. Di sini saya boleh pastikan dia menampilkan sisi seperti menyakiti kamu ya, tidak menginginkan kamu, tidak memerlukan kamu dalam hidupnya. Sekurang-kurangnya ini yang dia berikan, gambaran jelas yang dia berikan kepada kamu agar kamu back off. Tetapi dari segi perasaannya, mindanya, dia sangat berkonflik batin, sangat berkonflik dengan fikirannya sendiri. Sehinggalah detik ini teman-teman, yang pasti ada energi penyesalan yang memenjarakan si dia. Nah, kamu lihat, kad ini begitu sinkron ya, atas dan bawahnya begitu sinkron. Dan kartu-kartu ini teman-teman tidak akan berbohong. Apakah lagi yang dia lakukan? Nah, benar kan? Emotional loss, kehilangan kamu. Dia kehilangan kamu dan merasakan seolah-olah dia kehilangan hatinya. Segala kekecewaan yang dia berikan kepada kamu, ini membuatkan dia menyesal. Orang ini menjalankan karma ya. Apa yang dia tabur, itu yang akan dia tuai.
Jangan lupa teman-teman, jikalau kita bertindak tidak baik dengan seseorang ya, walaupun melalui kata-kata ataupun tulisan, it's just a matter of time. Nantikan detik penentu itu dan kamu akan terkena batang hidung sendiri. Ini sesuatu yang pasti. Ini yang berlaku di dirinya, sesuatu yang berputar, ya, berputar. Apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Membawa energi penyesalan ini sehinggalah detik ini. Ini jelas terlihat apa teman-teman? Unfinished business between you two. Sesuatu yang tidak selesai, belum selesai, yang berkaitan dengan hatinya. Masih dia pegang di hatinya. Disimpan, segala sesuatu itu disimpan. Jikalau dia memilih orang lain, pekerjaan ataupun orang lain, dia tidak memberitahu ya, penyesalan ini, apa yang telah dia lakukan kepada kamu. Tidak di-sharing dengan orang lain. Ini saya boleh pastikan. Baik teman-teman, sebelum saya terlupa, zodiak yang terkuat terlihat di sini ya, sepertinya adalah Libra, Aquarius, Aries. Aquarius cukup kuat ya. Aquarius, Aries, Libra, Leo, Sagittarius, Gemini juga cukup kuat dalam bacaan hari ini ya. Tetapi jikalau saya melihatkan kepada 4 sud teman-teman ya, kesemua 4 sud hadir. Sword, Cups, Wands, Pentacles ya. Yang terkuat sudah saya sebutkan tadi, kehadiran semua zodiak sign. Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang terkuat sepertinya terlihat again ya, fire element ya. Aries, Leo, Sagittarius cukup kuat, dan kita ada Aquarius ya, juga cukup kuat di sini, Sagittarius, Libra seperti itu ya. Apa lagi teman-teman ya? Leo juga hadir 2 kali di sini. Yes, one more guys. We have the Devil, Capricorn ya, juga cukup mendominasi bacaan hari ini ya. Nah di sini ada the Devil teman-teman, kemelekatan. Sukar untuk melepaskan ya memori dengan orang ini, sama ada kerana ini hubungan yang cukup menyakitkan, ataupun ada memori-memori indah di antara kamu dengan dia yang sukar untuk dilepaskan. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini ya, apakah yang ingin dia lakukan sekarang demi memperbetulkan perilakunya kepada kamu. Apakah ada rencana baru yang akan dia lakukan ya, demi membetulkannya. Saya harapkan ini tidak terbalik ya. Kerana saya tidak akan membaca kad yang terbalik jikalau saya hanya akan bacakan kad yang terbalik jikalau tidak disengajakan. Tetapi jikalau disengajakan, saya tidak akan melakukan itu ya. Maka saya akan pastikan kad ini dalam posisi tegak. Baik teman-teman, jikalau ada yang terbalik, akan dibacakan terbalik ya. Apakah rencana orang ini? Mungkin ada sesuatu yang ingin dia betulkan dengan kamu detik ini. Apakah yang ingin dia lakukan sekarang demi memperbetulkan perilakunya ke kamu? Apakah yang akan dia lakukan? Wow, Clover. Wow, di sini ada gambar jambatan teman-teman ya. Saya merasakan orang ini sangat ingin ya mendapatkan kesempatan yang sekecil mana sekalipun untuk kembali bertemu, kembali berhubung dengan kamu ya. Mungkin melalui communication ataupun pertemuan secara langsung. Saya tidak tahu, di sini ada penglibatan documentation. Apakah akan ada email yang dihantar, communication daripada orang ini, ataupun saya menangkap sedikit energi ya, komunikasi dari kamu ini ya, yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya, baru dibuka sekarang. Dia baru mendapatkan kesempatan itu, menyedari ya yang kamu sedang cuba menghubungi. Saya menangkap energi itu ya, sesuatu yang mungkin ditahan oleh orang lain. Contoh yang paling mudah, nah zaman ini kita tidak lagi menghantar surat ya, mungkin ada email yang diblok. Sesuatu yang diblok kamu hantar, mungkin ada orang ketiga yang terlibat yang memblocking ya, hantaran email ataupun dokumentasi daripada kamu, sesuatu yang berbentuk communication ya, dari kamu ke dia. Ini baru sahaja dibuka, baru sahaja diketahui. Energi yang kedua, orang ini akan merebut segala kesempatan yang ada untuk kembali terhubung dengan kamu.
Ini bukan saja garden atau ingin bertemu teman-teman ya, tetapi saya merasakan dia memilih detik ini jikalau kesempatan itu diberikan. Ya, jikalau dihadapkan kepada pilihan, dia akan memilih kerana di sini tidak ada simpang ya. Satu bridge sahaja crossing over ya. Dia akan memilih untuk datang, berkomunikasi, mencari cara walaupun peluang itu sekecil apa bertemu dengan kamu. Nah, sebelum ini ya, ketika dia berada di persimpangan, dia pergi meninggalkan. Itu jelas terlihat ya, walk away. Tetapi detik ini dia akan pastikan dia menyeberangi jembatan ini untuk datang berkomunikasi dengan kamu. Itu energi kedua. Yang pertama seperti saya sebutkan tadi ya, mungkin kalian di sini pernah bertahun-tahun mencari dia. Menghantar email, menghantar I don't know ya, apa saja bentuk communication. Tetapi sebenarnya dihalang oleh orang lain. Dan dia barusan ini mendapat tahu atau membaca message kamu yang sudah lama. Seperti itu ya, baru terbuka, baru dapat tahu. Nah, seperti itu. Nah, ini ada perempuan di sini. Saya tidak tahu teman-teman, apakah ada penglibatan wanita lain yang menghalang atau dia terpaksa memilih orang lain. Apakah ini cinta diam-diam, cinta sembunyi-sembunyi, cinta yang melibatkan pasangan orang, ya, orang yang sudah ada pasangan. Dan perempuan ini cukup berpengaruh, ya, cukup berpengaruh. Tetapi apa yang akan dia lakukan? Kembali menghubungi kamu. Kerana mungkin dia barusan dapat tahu teman-teman ya, bahawa kamu mencari dirinya. Seperti itu ya. Baiklah teman-teman, kartu terakhir ya. Kata-kata apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini? Berlandaskan penyesalannya terhadap kamu. Mungkin di sini ada pengakuan ya, ada penjelasan daripada si dia yang saya tidak terbaca tadi. Kita cuba lihatkan di sini ya. Kata-kata apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu detik ini berlandaskan penyesalannya terhadap kamu. Nah, kamu lihat. Orang ini sudah tahu ya, tetapi I can't talk right now. Ada sesuatu yang menghalang dia untuk menghubungi kamu atau untuk berkomunikasi dengan kamu. Sesuatu yang menghalang ya, dan dia tidak dapat ceritakan. Why do I feel that you are distancing yourself from me? Dia dengan harapan ya, kamu faham mengapa dia berada di posisi ini. Tetapi apa yang terjadi, kamu semakin menjauh. Nah, ini sesuatu yang dapat dia rasakan ya. Kita lihat lagi. Why can't I come near you? Ketika dia merasakan kamu ini menjauh, dia cuba mendekati kamu. Tetapi seperti saya sebutkan tadi di kartu pertama, ada sesuatu yang menghalang. Kalian ini teman-teman ya, di pihak kamu ada sesuatu yang menghalang, di pihak dia juga ada sesuatu yang menghalang. Kita buka dua kartu lagi ya. I'm hiding my true feelings from you. Beberapa di antara dia bertindak ya untuk menutupi perasaan ini untuk selama-lamanya. Tidak mahu memberikan kamu harapan bahawa sebenarnya dia memiliki perasaan yang serupa. Because it hurts too much. Kerana jikalau dia membuat pengakuan yang dia mencintai kamu, ini bakalan menyakitkan kamu dengan lebih dalam lagi. Sebuah cerita teman-teman ya. You hold the key to my heart. Cukup sinkron kepada pembacaan tema hari ini. Kamu masih pemegang kunci utamanya. Orang ini masih menginginkan kamu sebenarnya ya. Tetapi atas alasan-alasan yang tertentu ya. Sesuatu yang di luar kawalan kalian ya. Dia terpaksa pergi meninggalkan kamu. Sama ada menurut kamu ini hanyalah sebatas alasan, atau menurut si dia mempunyai tanggungjawab yang lebih ya. I don't know you guys. Tetapi yang pasti dalam waktu dekat ini, dia akan cuba mendapatkan kesempatan untuk menyeberangi jembatan ini, datang mencari kamu. Kembali terkoneksi. Jikalau kamu hilang harapan ya, kamu merasakan apakah saya tidak akan berkomunikasi dengan orang ini lagi selama-lamanya. Nah, don't be so negative. Tidak ada yang pasti dalam hidup kita. Kamu perlu ada faith, teman-teman. Yakin. Teruskan berbuat baik agar kamu melepaskan orang-orang yang baik. Ketika kamu melakukan ini, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, kamu akan menuai karma yang baik. Itu saranan saya ya, dan saya cukup yakin kamu akan berkomunikasi dengan orang ini. Keep having that faith you guys ya. Percayai dan yakini itu. Kita lihatkannya kepada beberapa initial untuk kamu di sini. Orang ini masih akan datang mencari kamu. Ada initial R, initial T. Saya tidak tahu ya, tetapi berlandaskan kartu-kartu ini yang kelihatan usang ya. Orang ini mungkin sangat jauh dari kamu detik ini. Dari segi keberadaannya.
Tetapi energi kalian ini sering terkoneksi ya. Maka orang ini sering memikirkan kamu, tetapi cuma dia akan tepis ya. Perbedaannya dia akan tepis. Itu yang sedang dia lakukan agar dia tidak terlalu memfokuskan kamu. Ada perasaan takut ya dan perasaan bersalah ketika dia memikirkan kamu. Orang ini tidak mahu menerima kesalahannya. Maka apa yang dia lakukan menepis ketika energi itu datang. Ketika energi kamu sampai, dia akan seperti menepis segala-galanya. Memberitahu logikanya bahawa everything is fine ya, semua baik-baik sahaja. Malas untuk memikir seperti itu ya. Kerana jikalau dia memikir ini mental conflict ya, konflik batin, konflik mental dan sebagainya. Baik teman-teman, R Romeo, T Tango, Y Yankee, O Oscar, V Victor, A Alpha, J Juliet, E Echo, G Golf, Z Zulu, X X-ray, F Foxtrot, W and C Charlie. Initial yang saya buka hari ini teman-teman ya, sama ada ini initial kamu ataupun ini initial dia. Maaf ya teman-teman, saya lupa adjust kamera tadi ya, terlalu asyik menjelaskan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Saranan saya teman-teman, apa pun yang terjadi dalam kehidupan kamu, sentiasa bersemangat. Ya, and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih kerana sudah sudi menonton. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi ya malam besok di bacaan saya yang berikutnya. Bye, take good care.